Pada kelanjutan dari seri London System berikut ini, kita akan belajar bagaimana kita seharusnya berhadapan dengan King Sindian. Di sini kita akan melihat model game dari Grandmaster Boris Spassky, mantan juara dunia, melawan Enver Bukic. Di sini Boris Spassky sebagai putih, dia melangkah D4, kuda ke F6, kuda ke F3. Ini merupakan salah satu langkah untuk mencapai London System selain langkah kedua gajah F4. Hitam melanjutkan dengan G6. Bersiap memasuki setup King's Indian. Gajah F4. Dan kita berada dalam teritori London System. Gajah G7. E3. Rokade. Gajah K2. Patut diingat, saat berhadapan dengan King's Indian, gajah terang sebaiknya diletakkan di E2. D6. Langkah tradisional King's Indian. Dan rokade. Kuda D7. H3. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan jalan mundur bagi gajah. Menteri E8 mendukung majunya pion E ke E5. C4, langkah yang sangat bagus. Setelah E5, gajah ke H2. Menteri E7 dan kuda ke C3. E4. Kuda D2. Benteng E8 dan langkah yang sangat kuat dari Boris Spassky. Kuda B5 memberikan serangan terhadap pion. Menteri D8, C5. Tentu saja pion makan pion akan berhadapan dengan kuda makan pion. Dan putih akan mendapatkan salah satu benteng. Di sini A6 dimainkan oleh Bukic. Dan sebuah keputusan yang sangat berani dari Boris Spassky. Pion makan pion, mengorbankan kuda. Setelah pion makan kuda, pion makan pion menyerang menteri. Menteri menghindar ke E7 dan gajah makan pion. Spassky dengan sengaja menyerahkan satu perwira ditukar dengan 3 pion. Setelah ini, dia akan memusatkan seluruh perwiranya di sayap menteri dan mulai menekan posisi hitam. Gajah ke E8. Menyadari bahwa gajah King's Indian tidak memiliki masa depan di main diagonal, Bukic berusaha memberikan tempat yang lebih aktif baginya. Kuda C4 dan menteri E6. Menteri C2. Menteri D5. Di sini A4. Benteng E6 dan benteng F ke C1. Memberikan perlindungan tidak langsung terhadap pion. Kuda E8 memberikan tekanan terhadap pion dan menteri ke C3. Setelah ini kuda kembali ke F6. Kuda ke D5. Tentu saja, kuda makan kuda akan berhadapan dengan pion makan kuda menyerang kuda. Jika kuda menghindar, maka di sini benteng ke D1 sangat kuat. Dan langkah terbaik hitam adalah benteng ke C6 berbalik menyerang menteri. Di posisi ini benteng makan menteri, benteng makan menteri, pion makan benteng, dan putih memiliki keunggulan posisional satu benteng. Kuda ke B6 dimainkan di sini, di mana Boris Spassky menarik kuda kembali ke C4. Jika kuda makan kuda, gajah makan kuda, dan hitam akan kehilangan benteng. Jadi dia memilih kuda F ke D7 dan menteri B3. Setelah benteng F6, gajah makan kuda. Jika gajah makan gajah, langkah pertukaran pengorbanan menteri makan kuda sangat kuat. Karena setelah benteng makan menteri, kuda makan benteng memberikan forking terhadap benteng dan menteri. Menteri A5, kuda makan gajah mengancam promosi. Benteng C8 dan kuda ke F6
skak. Raja G7, gajah ke E5. Raja H6, di posisi ini kuda ke G8 skak. Dan setelah raja ke G5, G4. Jika sekarang gajah ke B4, maka gajah ke F6 adalah skakmat. Karena itu kuda makan gajah. Dan menteri ke B5 menawarkan pertukaran menteri, yang mana menteri makan menteri akan dibalas pion makan menteri, dan ini akan memaksakan pertukaran benteng, di mana setelah benteng makan benteng, apapun jawaban yang diberikan oleh hitam di posisi ini, misalnya saja dengan gajah ke7, akan dibalas benteng A8, dan putih akan mendapatkan kembali kekurangan perwiranya dengan permainan yang kuat. Menteri ke F5 dipilih oleh Bukik, memberikan serangan terhadap pion di F2, gajah G3, dan benteng F ke A6, mengancam untuk memakan menteri dan lalu memenangkan permainan. Spassky mendorong D5, dan menteri ke F6, dengan maksud menempatkan kuda di petak B6. Namun A5 mencegah hal tersebut. H5, B4, H4, gajah H2. Menteri ke F5, bermaksud meletakkan benteng di F6 untuk menyerang pion F. Akan tetapi, langkah profilaksis benteng F1. Di sini G5 dimainkan. Dan dengan tenang Spassky memainkan langkah defensif F3. Benteng G6, benteng D1. Pion makan, benteng makan menyerang menteri. Menteri C2, benteng D2. Menteri C3 dan D6, memblokir pergerakan gajah gelap. Benteng A6, E4, menyerang menteri. Menteri C1 skak, dan benteng F1. Menteri kembali ke C3, menteri D5, menyerang pion. Dan setelah kuda ke F6, benteng makan kuda. Di sini hitam memutuskan untuk menyerah. Dia melihat kelanjutan, misalnya menteri makan benteng akan dibalas dengan gajah ke E5. Dan menteri tidak memiliki jalan lain kecuali menteri E6. Setelah ini B5 menyerang benteng. Menteri makan menteri, pion makan menteri. Dan jika benteng menghindar ke A8, di sini kuda ke B6 menyerang benteng dan gajah. Putih akan menang. Jika benteng A7, kembali kuda ke B6 menyerang gajah. Dan tidak ada yang bisa dilakukan hitam untuk mencegah gajah ini hilang dari atas papan. Putih kembali akan menang dengan sangat meyakinkan.